share ke teman-teman kalian ya. Makasih. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah karet dan plastik, saringan, wadah, air panas, dan parutan kelapa. Proses pembuatan: tuangkan air panas ke dalam parutan kelapa, kemudian letakkan wadah dan saringan. Peras parutan kelapa hingga menghasilkan santan. Siapkan wadah dan plastik. Tuangkan santan yang telah diperas ke dalam plastik. Ikat plastik yang berisi santan dengan karet. Tunggu selama 3 jam agar air dan santan terpisah. Setelah 3 jam, santan dan air sudah terpisah. Kemudian pisahkan santan dan air. Bolongin kecil pada ujung plastik agar santan yang berada di atas tidak ikut ke wadah. Santan yang sudah dipisahkan dengan air kemudian dipindahkan ke dalam plastik baru lagi dan diikat lagi. Karena santan yang dihasilkan sangat sedikit, di sini saya nambahin santan yang sudah saya simpan. Tunggu selama 2 hari agar santan dapat menghasilkan minyak. Setelah 2 hari dapat dilihat ya teman, minyak sudah mixed dengan santan. Di atas adalah minyak dan di bawah adalah blondo. Pisahkan minyak dengan blondo. Lalu keluarkan minyaknya pakai sedotan agar tidak ada lagi minyak yang tercampur dengan santan. Kemudian pindahkan minyak kelapa ke dalam botol yang kosong. Bahan dan alat yang dibutuhkan: ada 2 pewarna makanan, merah sebagai air panas, hijau sebagai air dingin, wadah atau tempat. Di sini kami memerlukan 2 air, 1 air panas, dan satunya air dingin. Dan terakhir, pembatas atau kertas sebagai alas. Proses pembuatan: tuangkan air panas ke dalam wadah. Kemudian tuangkan air dingin ke dalam wadah. Lalu berikan pewarna makanan kepada masing-masing wadah. Air panas berwarna merah, dan air dingin berwarna hijau.
berikan pembatas ke wadah. Lalu balikan air dingin berwarna hijau ke atas air panas berwarna merah. Lakukan secara perlahan. Tarik perlahan pembatas pada kedua wadah agar perubahan dapat dilihat. Dapat dilihat arah perpindahan panas atau kalor dari tempat yang suhunya lebih tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Perpindahan suhu terjadi hingga tercapai kesetaraan suhu antara kedua benda. Pewarna makanan yang tercampur rata dengan pewarna lainnya. Lakukanlah hal yang sama, tetapi air yang berwarna merah sebagai air panas diletakkan di atas, dan air dingin berwarna hijau di bawah. Tarik perlahan pembatas antara wadah dan berilah ruang agar dapat dilihat peristiwa yang terjadi. Dapat dilihat warna merah dan hijau tidak tercampur rata. Itu terjadi karena air panas suhunya lebih tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Maka air panas yang memberikan kalor menuju air dingin yang menyerap kalor. Sebelum ke video praktek, apakah kalian tahu mengapa pelangi bisa terjadi dan bagaimana proses pelangi itu terjadi? Nah, sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi itu terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air. Sinar matahari yang memantulkan ke arahnya akan berubah menjadi warna-warni yang berbeda. Kenapa bisa? Ketika cahaya matahari menembus ke air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda-beda. Ingat ya, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu yang bersamaan. Jadi, sudah tahu kan bagaimana pelangi bisa terjadi? Kita juga bisa loh membuat pelangi di rumah. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian bagaimana proses pembuatan pelangi di rumah. Bahan dan alat yang kita butuhkan adalah gelas yang berisi air, senter, 1 buah cermin berukuran kecil, kertas. Proses pembuatan. Letakkan gelas yang berisikan air dan masukkan kaca ke dalam gelas yang berisikan air. Oh iya teman, pastikan ruangan Anda gelap ya. Senterkan gelas yang berisikan air dan kaca. Dapat dilihat ya teman, ada pantulan pelangi yang terlihat di dinding. Untuk lebih jelasnya, berikan alas kertas ke pantulan kaca agar pantulan cahaya yang masukkan pelangi terlihat jelas. Dapat dilihat ya teman, pantulan dari kaca gelas dan air yang bersih cermin dapat menghasilkan pantulan cahaya seperti pelangi.